Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah pembelajaran IPS terpadu akan mempresentasikan hasil mini riset kami dengan judul Upaya Guru IPS dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS SMP Swasta Pahlawan Nasional. Nah, di sini kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Angelika Natasha Situmorang, kemudian ada Arif Fikri Hawari, Aulia Salsabila, Erlinda Monalisa Tohang, Lestri Haryanja, dan Pinkan Wahyuni. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu hasil belajar merupakan suatu produk dari proses pembelajaran. Oleh sebab itu, ketercapaian tujuan pendidikan dapat kita lihat dari sejauh mana peserta didik menguasai konsep dan materi yang telah diajarkan melalui sebuah penilaian yang dilakukan oleh seorang guru pengampu. Keberadaan bidang studi IPS memiliki peran besar dalam rangka proses pembangunan suatu bangsa. Bidang ini masih dianggap sebagai bidang yang tidak terlalu penting oleh siswa, yang lebih banyak menyukai bidang studi ilmu alam karena ilmu alam dianggap lebih memiliki prospek yang lebih baik dalam dunia profesi yang akan mereka geluti di masa depan. Hal ini membuat kurangnya minat belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS pada diri peserta didik tingkat sekolah menengah pertama. Nah, adapun permasalahan yang diteliti berdasarkan pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar, karena jika materi pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan baik, sebab tidak menarik baginya. Siswa akan malas belajar dan tidak puas dengan pelajaran tersebut, sehingga diperlukan adanya upaya guru agar dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa SMP Swasta Pahlawan Nasional. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu yang pertama, adanya faktor penyebab rendahnya minat belajar IPS siswa SMP Swasta Pahlawan Nasional. Yang kedua, adanya dampak rendahnya minat belajar terhadap hasil belajar IPS siswa SMP Swasta Pahlawan Nasional. Yang ketiga, hasil belajar IPS siswa yang rendah. Yang keempat, kurangnya minat siswa dalam belajar IPS. Kemudian yang terakhir, ada diperlukannya upaya guru dalam meningkatkan minat belajar IPS siswa SMP Swasta Pahlawan Nasional. Untuk batasan masalah, yang pertama yaitu faktor penyebab rendahnya minat belajar IPS siswa SMP Swasta Pahlawan Nasional. Yang kedua, dampak rendahnya minat belajar terhadap hasil belajar IPS siswa SMP Swasta Pahlawan Nasional. Dan yang ketiga, upaya guru dalam meningkatkan minat belajar IPS siswa SMP Swasta Pahlawan Nasional. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama yaitu apa sajakah faktor penyebab rendahnya minat belajar IPS siswa SMP Swasta Pahlawan Nasional. Kemudian yang kedua, bagaimanakah dampak rendahnya minat belajar terhadap hasil belajar IPS siswa SMP Swasta Pahlawan Nasional. Dan yang ketiga, bagaimanakah upaya guru dalam meningkatkan minat belajar IPS siswa SMP Swasta Pahlawan Nasional. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya minat belajar IPS siswa SMP Swasta Pahlawan Nasional. Yang kedua, untuk mengetahui dampak rendahnya minat belajar terhadap hasil belajar IPS SMP Swasta Pahlawan Nasional. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan minat belajar IPS siswa SMP Swasta Pahlawan Nasional. Selanjutnya, manfaat penelitian ini yang pertama bagi masyarakat
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menambah informasi terhadap dampak rendahnya minat belajar terhadap hasil belajar. Kemudian bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca sekaligus penulis terhadap upaya guru dalam meningkatkan minat belajar IPS siswa SMP swasta pahlawan nasional. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, kajian pustaka yang terdiri daripada kajian teori. Pertama kita akan membahas mengenai pengertian guru. Guru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai seorang pengajar, yang dalam beberapa definisi juga dapat diartikan sebagai seorang pendidik, yang dimana secara etimologi istilah pendidikan ini berakar dari kata didik dengan memberikan imbuhan awalan pe yang memiliki arti pelaku ataupun seseorang, dimana tugasnya itu sebagai mendidik. Nah, yang dimana secara umumnya ini guru merupakan pendidik sekaligus pengajar untuk pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal, pendidikan dasar hingga pendidikan kelas menengah. Dalam definisi yang lebih luas lagi, setiap orang yang memberikan pengetahuan baru bisa dianggap sebagai guru. Nah, selanjutnya upaya guru. Upaya guru sendiri merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seorang guru dalam membimbing, mengasah kemampuan, serta juga membentuk karakter dan potensi daripada siswa tersebut. Nah, peranan ataupun tugas dan tanggung jawab guru merupakan suatu peranan yang sangat penting bagi siswa, baik dalam tingkah laku maupun prestasi siswa itu sendiri. Yang dimana hal ini merupakan karena guru merupakan seorang yang bertanggung jawab atas perkembangan siswa, baik dari segi membentuk karakter ataupun sikap, membimbing, serta mengarahkan siswa ke hal-hal yang lebih ke positif. Nah, menurut Sutarjo tahun 2013, peranan guru tersebut dalam belajar bukan sebagai pentransfer pengetahuan saja, tetapi sebagai fasilitator. Dengan hal ini, guru memberikan pembelajaran yang sesuai dengan potensi siswa tersebut, sehingga siswa dapat mengembangkan daya kreatif dan daya pola pikirnya, serta ikut berpartisipasi juga selama proses pembelajaran IPS berlangsung. Baik, selanjutnya ada penelitian relevan. Di case method kami ini, kami mengambil 3 judul penelitian yang terdahulu. Yang pertama itu ada analisis kesulitan siswa dalam pelajaran IPS terpadu, pokok bahasan pajak penghasilan di SMP Patahila Pondok Pinang, yang dimana penelitian ini diterbitkan pada tahun 2014 oleh Tara Cantika, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dimana dalam penelitiannya yang mengangkat judul analisis kesulitan siswa dalam pembelajaran IPS terpadu pokok bahasan pajak penghasilan di SMP Patahila Pondok Pinang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, penyebab kesulitan belajar siswa antara lain ada 2 faktor. Yang pertama itu ada faktor eksternal dan faktor internal yang terdiri dari konsentrasi siswa, sedangkan minat belajar siswa, adanya persepsi sulitnya materi pajak penghasilan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya buku-buku. Selanjutnya judul yang kedua itu upaya guru mata pelajaran IPS terpadu dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di MTS Lamujong Aceh Barat, yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini menghasilkan bahwasannya penyebab kesulitan belajar siswa dalam menerima pelajaran IPS terpadu adalah tingkat kemampuan belajar siswa yang rendah dalam pelajaran IPS terpadu. Siswa sering mengalami masalah seperti kurang bersemangat saat di kelas, minat belajarnya yang minim, sering merasa bosan saat pelajaran IPS, dan siswa sering mendapat nilai di bawah rata-rata. Berikut adapun upaya dari guru dalam mengatasi kesulitan tersebut, yaitu dengan pengulangan materi atau pengayaan.
Selanjutnya memberikan motivasi belajar menggunakan berbagai macam metode dan strategi pembelajaran. Selanjutnya judul yang ketiga yang dimana ada kreativitas guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 34 Semarang tahun pelajaran di 2017-2018 yang dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Pada penelitian ini menghasilkan bahwasannya kreativitas guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP 34 Semarang yaitu terdapat dua faktor, yang dimana faktor pertama itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi siswa sering merasa bosan, tidak fokus belajar, tidak gemar membaca dan sulit untuk menghafal, kebiasaan belajar dan rendahnya motivasi belajar siswa. Selanjutnya faktor eksternal yaitu meliputi guru, yaitu ada sarana dan prasarana dalam pembelajaran, ada juga orang tua dan lingkungan. Selanjutnya ada kerangka berpikir dari penelitian case method ini. Yang pertama itu ada pemahaman siswa, lalu diturunkan menjadi kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran, yang dimana diturunkan menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dari dalam dan juga faktor eksternal dari luar. Diturunkan lagi itu menjadi upaya dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Sekian pembacaan dari saya, terima kasih. Nah, berikutnya ini metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian berlokasi di sekolah lanjutan tingkat pertama Pahlawan Nasional di Jalan Durung nomor 205 Sidoarjo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah jumlah guru yang ada dan diambil satu sampel. Sampel merupakan bagian dari elemen-elemen populasi yang hendak diteliti. Pada jenis penelitian yang digunakan yaitu deskripsi kualitatif dengan merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris karena penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, artinya data yang terbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara dan analisis dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Pada teknik pengumpulan data, dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek dan sasaran. Pengumpulan data merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menyusun data menjadi satu frame yang sangat strategis agar menghasilkan penelitian yang bermutu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Ada beberapa upaya guru IPS dalam meningkatkan minat belajar siswa. Yang pertama dengan menggunakan metode yang bervariasi. Dengan menggunakan metode yang bervariasi, maka minat belajar siswa akan bertambah, seperti menggunakan metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab, penugasan, diskusi kelompok, dan sebagainya. Yang kedua, tanya jawab dan memberikan pujian. Guru juga memberikan tanya jawab kepada siswa agar pembelajaran berjalan dengan aktif, serta guru juga memberikan pujian kepada siswa yang bertanya. Yang ketiga, menggunakan media atau alat peraga untuk menarik pembelajaran. Guru juga menggunakan media seperti buku-buku, globe, peta, dan gambar-gambar pahlawan.
Yang keempat, membuat kompetisi. Guru juga tidak lupa membuat kompetisi atau perlombaan agar siswa bisa berlomba-lomba untuk memperoleh hasil belajar yang terbaik. Yang kelima, memberikan hadiah dan juga hukuman. Guru akan memberikan sebuah hadiah atau penghargaan kepada siswa yang berprestasi dan memberikan sebuah hukuman ataupun sanksi kepada siswa yang melanggar aturan dalam pembelajaran. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa tersebut. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri siswa seperti faktor jasmani dan psikologi. Yang kedua, ada faktor yang berasal dari luar diri siswa seperti faktor keluarga, sarana dan prasarana di sekolah, serta masyarakat dan juga lingkungannya. Pembahasan. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat urgent dalam kehidupan masa kini dan masa yang akan datang dalam kehidupan manusia. Nah, karena melalui pendidikan akan terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Piaget dalam Sagala mengatakan bahwasanya pendidikan berarti menghasilkan dan mencipta, meskipun suatu penciptaan itu dibatasi oleh perbandingan dengan penciptaan yang lain. Pendidikan sebagai penghubung dua sisi, di satu sisi individu yang sedang tumbuh dan di sisi lain nilai sosial, intelektual, dan moral yang akhirnya menjadi tanggung jawab pendidik untuk mendorong individu tersebut. Adapun permasalahan yang akan diteliti didasarkan pada minat belajar yang cukup berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar. Alasannya, apabila materi pembelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minatnya, maka siswa tersebut tidak akan belajar dengan baik sebab tidak menarik baginya. Siswa akan malas belajar dan tidak akan mendapatkan kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Dalam hal ini, salah satu guru IPS di SMP swasta pahlawan nasional menyatakan bahwa untuk meningkatkan minat belajar siswa, yaitu dengan beberapa cara yang diterapkan seperti menggunakan metode yang bervariasi, tanya jawab dan memberikan pujian, terus menggunakan media atau alat peraga, membuat kompetisi, dan memberikan hadiah dan hukuman. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan minat belajar siswa. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Jamara, bahwasannya dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Minat bukan saja dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, tapi juga dapat mendorong orang untuk tetap melakukan sesuatu. Dalam hal ini, minat maupun landasan penting bagi seseorang untuk melakukan dan memperoleh sesuatu agar tujuan pembelajaran IPS dapat tercapai seperti yang diharapkan. Perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa. Menurut Slameto, keberhasilan dalam belajar dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri siswa. Misalnya, model atau metode belajar, kurikulum, serta sarana yang menunjang keberhasilan siswa dalam belajar. Nah, sedangkan faktor internalnya adalah sebagai faktor-faktor dari dalam diri siswa, yaitu kondisi fisik dan panca indera, serta faktor psikologi yaitu bakat, minat, kecerdasan, motivasi, dan kemampuan kognitif. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan guru di SMP swasta pahlawan nasional untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran IPS, yaitu guru mata pelajaran IPS menggunakan kompetisi sebagai strategi dalam meningkatkan minat belajar siswa agar terhindar dari rasa bosan atau jenuh dengan menciptakan kompetisi antar siswa baik secara individu maupun kelompok, dimaksudkan untuk dapat mendorong minat belajar siswa. Kemudian juga terdapat faktor yang mempengaruhi siswa, ada yang berasal dari dalam dan dari luar diri siswa itu sendiri.
Jika dalam proses belajar, guru mendapati siswa yang kurang bersemangat atau kurang berminat dalam belajar, guru harus mengetahui apa penyebabnya, karena guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan minat belajar siswa. Minat bukan saja dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, tapi juga dapat mendorong orang untuk tetap melakukan sesuatu. Dalam hal ini, minat merupakan landasan penting bagi seorang untuk melakukan dan memperoleh sesuatu.